Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang petani paruh baya bernama Sarman dan usianya sudah memasuki 45 tahun. Pagi itu, Sarman bangun sebelum fajar. Ia merapikan selimut tipis yang selalu dingin dan keluar dari rumah panggungnya. Pagi itu, udara di lereng Gunung Lawu membawa aroma embun dan tanah basah. Sarman menatap jalan setapak menuju sawah. Ia merasakan sakit di punggung yang tidak kunjung hilang. Tubuhnya letih, tetapi pekerjaan menunggu. Setiap hari Sarman bekerja di kebun tebu milik keluarganya. Ia mencabut rumput, memupuk tanah, dan menanam bibit. Tangan-tangan Sarman menyentuh tanah yang sama yang dulu menumbuhkan harapan. Kini tanah itu memberi luka dan hutang. Panen 3 tahun terakhir selalu gagal. Hama menggulung daun, hujan datang terlambat, dan harga tebu jatuh. Sarman menghitungnya dengan kepala penat. Ia tahu, satu musim lagi seperti itu, rumah dan sawah bisa berpindah tangan. Di desa, orang-orang lebih sering menunduk ketika melihat Sarman. Mereka tahu masalahnya. Pembayaran cicilan selalu tertunda setiap minggunya. Rentenir datang 2 kali sebulan. Setiap kali rentenir hadir, Sarman merasakan hawa dingin di ujung tulang. Sarman berusaha membujuk, tetapi kata-kata orang kota itu tidak punya belas kasih. Ia menandatangani surat-surat dengan tangan gemetar dan terpaksa menjual ternak kecil yang tersisa. Rumah Sarman berisi barang-barang sederhana. Di ruang tamu terdapat meja kecil yang goyah, foto istri yang sudah tiada, dan lendir akibat jamur pada dinding kayu. Foto itu selalu ia pandang di malam hari. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, kamarnya kosong. Kesunyian rumah sering terasa seperti beban tebal yang menekan dada Sarman. Di pinggir desa, terdapat sebuah punden yang dikeramatkan oleh para warga desa. Punden itu berbentuk gundukan tanah kecil yang dipagar batu tua. Di sekeliling punden tumbuh pohon beringin besar. Akar-akar beringin menyusup ke dasar tanah seperti urat-urat tua. Di depan pagar batu ada sesajen yang jarang diletakkan. Warga menaruh kemenyan dan bungkus makanan jika mereka melewati punden pada hari tertentu. Mereka berbicara tentang punden dengan nada takut. Orang-orang tua menutup mulut ketika menyebut nama penunggu punden. Anak-anak diajarkan untuk tidak menatap giring batu terakhir ketika matahari hampir tenggelam. Kepercayaan terhadap punden itu tidak muncul begitu saja. Generasi demi generasi menyimpan cerita tentang penunggu yang menjaga batas antara dunia manusia dan alam lelembut. Ada yang mengatakan penunggu itu memberi berkah pada keluarga yang menghormati punden. Ada pula yang mengatakan penunggu itu menuntut harga mahal pada siapapun yang memintanya. Warga desa hidup dengan keseimbangan berhati-hati. Mereka tidak menguji batas itu jika tidak terpaksa. Sarman merasa terpaksa. Hutang menumpuk dan bulan-bulan berlalu dengan angka kosong di dompet. Suatu sore, ketika matahari mulai menua, ia duduk di warung kopi kecil di pojok pasar desa. Suasana warung sudah akrab. Suara teko mendidih, gelas-gelas berdenting, dan orang-orang yang berbicara pelan tentang musim dan panen. Sarman meminum kopi hitam yang pahit. Di meja sebelah, beberapa lelaki membahas pilihan pembiayaan dan politik desa. Sarman mendengar percakapan itu tanpa fokus. Ia hanya ingin solusi. Seorang pria tua melangkah masuk ke warung. Orang desa mengenalnya sebagai Karyo. Karyo jarang hadir di pertemuan umum. Ia sering muncul pada waktu yang tidak diduga dan pergi tanpa jejak. Wajahnya pucat, tubuhnya kecil, tetapi tatapannya tajam. Orang-orang berbisik bahwa Karyo memiliki pengetahuan lama tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Beberapa orang menghormatinya, beberapa orang menjauhinya. Karyo duduk tidak jauh dari Sarman. Ia memesan secangkir teh dan menatap Sarman lama. Sarman merasakan keberadaan Karyo seperti angin yang mengintip. Karyo mengangkat cangkirnya, lalu berkata pelan, "Kamu nampak letih, Sarman." Suara Karyo lembut
Tetapi ada sesuatu di balik kelembutan itu yang membuat Sarman waspada. Sarman menunduk. Ia tidak bicara dulu. Karyo kemudian melanjutkan, "Kamu butuh jalan, tetapi jangan membeli dengan apa yang tidak bisa kamu bayar." Karyo menghela napas. "Ada tempat di pinggir desa. Warga takut mendekat. Mereka menyebutnya Punden Keramat." Sarman menatap ke arah punden yang terlihat samar di kejauhan antara deretan pohon. Ia tahu punden itu, tetapi tidak pernah berani mendekat. "Apa maksudmu, Karyo?" tanya Sarman akhirnya. Karyo mencondongkan tubuhnya mendekat. Lalu dia berkata, "Ada cara lain, tapi bukan cara biasa. Cara lama, cara yang orang takut sebut. Kalau kamu bersedia membayar harganya, kehidupanmu bisa berubah." Sarman merasakan jantungnya berdetak cepat. "Harga apa?" Suara Sarman bergetar. Tetapi ia tetap menanyakan. Hutang di rumah seperti suara 1000 pisau. Ia ingin jawab, tetapi takut pada konsekuensi. Karyo menatap langsung ke mata Sarman. "Di punden itu tinggal sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang bisa memberi rezeki. Tetapi segala sesuatu di sana menuntut balasan. Balasan tidak selalu berupa emas dan barang. Kadang balasan itu bentuknya lain. Bentuknya pribadi. Tidak semua orang akan sanggup." Sarman menelan ludah. Di kepala, wajah istrinya muncul kembali. Ia membayangkan rumah yang atapnya bocor diperbaiki, anak-anaknya yang bisa belajar dengan tenang, kenyamanan yang sudah lama lenyap. Pikiran itu menggerogoti ketakutan. "Kalau itu benar, apa aku bisa membayar?" tanya Sarman. Ia tidak menyadari bahwa suaranya terdengar penuh harap. Karyo menggeleng pelan. "Kamu tidak membayar seperti utang biasa. Kamu menukar sesuatu. Sesuatu yang kadang membuat orang menyesal. Aku hanya memberi pilihan. Kalau kamu ingin, datanglah sendiri. Aku tidak memaksakan." Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi kata-kata Karyo menempel di kepala Sarman seperti benih yang jatuh ke tanah retak. Sarman pulang ke rumah dengan langkah berat. Malam itu, angin berhembus tajam, dan daunnya mengguncang atap rumah panggung dengan suara seperti ketukan. Sarman menatap foto istrinya. Ia berbicara pada bingkai foto seolah pada teman lama. "Aku akan mencari jalan," katanya lirih. Suara itu hanyalah bisikan. Tetapi bagi Sarman, kata-kata itu terasa seperti sumpah. Hari-hari berikutnya, Sarman bekerja seperti biasa. Ia berbicara sedikit pada tetangga, sering menolak ajakan nongkrong, dan menghabiskan waktu lebih lama di sawah. Pikiran tentang punden kembali muncul setiap kali ia melihat pohon beringin tua itu. Malam-malamnya, Sarman sulit tidur. Ia sering terjaga di tengah malam karena suara langkah kaki di halaman, padahal tidak ada orang. Ia mendengar bisikan samar yang seperti namanya sendiri. Suara itu datang dari arah punden. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Sarman. Istrinya yang sudah tiada seringkali disentuh hasiat doa dalam percakapan. Beberapa orang menasihati Sarman untuk tidak menggali urusan dengan dunia lain. Orang tua di desa mengingatkan tentang kutukan dan harga yang mahal. Mereka mengulang pepatah lama, "Tuhan memberi, namun jangan mengambil jalan pintas pada kuasa yang tidak kau kenal." Nasihat itu tidak meredam gelisah Sarman. Malah sebaliknya, ia merasa gelisah dan khawatir dengan keadaannya. Suatu malam, ketika bulan menipis, Sarman berdiri di batas pekarangan rumahnya dan menatap ke arah punden. Kabut tipis bergerak pelan antara akar beringin. Lampu dari rumah-rumah tetangga berkelap-kelip seperti bintang yang tersisa. Dalam hening itu, Sarman mendengar suara yang berbeda. Suara itu lebih jelas dari bisikan yang pernah ia dengar. Suara itu memanggil namanya dengan nada lembut, tetapi menuntut. "Sarman." Suara itu seperti datang dari dalam tanah. Sarman menutup mata. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin. Ia merasakan adanya pilihan yang berat. Hutang menunggunya di pagi hari. Suara dari punden
menunggu di malam hari. Di persimpangan itu, Sarman merasakan sesuatu patah di dalam dirinya. Ia tahu keputusan besar harus diambil. Keputusan itu bukan hanya soal nyawa atau harta. Keputusan itu soal harga yang mungkin tidak tertulis dalam kontrak. Di akhir malam itu, Sarman mengambil senter kecil dari meja. Ia tidak langsung pergi. Ia memegang senter sambil menatap foto istrinya. "Aku hanya ingin hidup lebih baik," bisiknya. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu akan menjadi doa atau kutukan. Angin menjawab dengan desir lembut pada daun. Di kejauhan, punden berdiri tenang, seolah mengetahui rahasia yang belum diungkapkan. Suara panggilan itu kembali, lebih dekat dan lebih jelas, mengikis sisa keberanian yang masih tersisa di dada Sarman. Lampu di rumah padam sesaat. Ketika lampu menyala lagi, Sarman sudah berdiri. Ia menggenggam kantong kecil berisi uang yang tersisa. Di dalam dada, keputusan belum bulat, tetapi langkahnya menuju punden mulai mengeras. Di dalam kegelapan, kata-kata Karyo berputar-putar. Pilihan yang diberikan terlihat seperti jalan terang di tengah malam pekat. Sarman berjalan perlahan, menapaki jalan setapak menuju tempat yang sejak lama dilarang. Langkah Sarman semakin berat. Jalan setapak menuju punden seakan lebih panjang dari biasanya. Udara malam menjadi dingin, seperti air yang merayap di tulang. Senter kecil di tangannya hanya memberi cahaya yang memantul di kabut tipis. Suara malam seperti tertelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri, keras dan teratur. Setiap kali ia melangkah lebih dekat, aroma kemenyan mulai terasa samar. Padahal ia tahu, tidak ada orang yang meletakkan sesajen pada malam ini. Aroma itu bercampur dengan wangi bunga melati yang menusuk hidung. Sarman merasa seolah ada yang mengintai di setiap sisi. Pohon-pohon di sekitar jalan seperti bergeser pelan, meski tidak ada angin kencang yang meniupnya. Sesampainya di depan pagar batu punden, ia berhenti. Batu-batu itu terasa tua dan lembab. Akar beringin menjuntai seperti tirai raksasa. Di sela akar terlihat celah hitam yang menyerupai pintu. Celah itu memancarkan cahaya redup berwarna biru kehijauan, berdenyut pelan, seperti napas makhluk hidup. Suara itu kembali memanggil, kali ini sangat jelas. "Masuklah, Sarman." Nada suaranya lembut, tetapi tidak memberi pilihan. Sarman menelan ludah. Ia mengangkat kakinya melewati pagar batu dengan satu lompatan kecil. Begitu ia menapakkan kaki di tanah dalam area punden, cahaya senter di tangannya padam begitu saja. Gelap menyelimuti, namun matanya perlahan mulai terbiasa. Cahaya biru kehijauan dari celah akar beringin menjadi satu-satunya penerang. Ia melangkah mendekati celah itu. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam air yang kental. Udara di sekitarnya semakin berat, membuat napasnya sesak. Saat ia sampai di depan celah, tanah di bawahnya bergetar pelan. Akar beringin bergerak, membuka lebih lebar seperti tangan yang mempersilakan masuk. Sarman melangkah masuk. Sekejap, tubuhnya diselimuti rasa dingin yang menusuk sumsum. Dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di punden desa. Di hadapannya terbentang jalan panjang yang terbuat dari batu hitam berkilau, diapit oleh pohon-pohon tinggi tanpa daun. Langitnya berwarna merah gelap, dan bulan besar berwarna darah menggantung rendah, seakan mengawasinya. Di ujung jalan batu itu terlihat sebuah pendopo megah, yang terbuat dari kayu hitam berukir rumit. Atapnya menjulang seperti sayap makhluk besar. Di dalam pendopo, lampu-lampu minyak menyala redup, memancarkan cahaya kuning yang berkelip. Musik gamelan terdengar samar, dengan nada pelan namun menyeramkan. Sarman berjalan maju, tidak sepenuhnya sadar apakah ia melangkah sendiri atau sedang digerakkan oleh sesuatu. Begitu ia mendekati pendopo, sosok-sosok muncul di sisi jalan. Mereka berdiri tegak, mengenakan pakaian adat pengantin berwarna hitam dan emas. Wajah mereka tertutup kain putih tipis. Mereka diam, namun kepala mereka bergerak pelan mengikuti langkah Sarman. Ketika Sarman menginjak lantai pendopo, udara di dalam terasa berbeda, hangat,
tetapi penuh tekanan. Di tengah pendopo, duduk seorang perempuan berwajah pucat, mengenakan kebaya hitam, bertabur benang emas. Rambutnya panjang, tergerai indah, dihiasi melati segar yang wangi menusuk. Namun, matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih, seperti kolam yang tidak memantulkan cahaya. Perempuan itu tersenyum. Akhirnya, kamu datang, Sarman. Suaranya merdu, namun bergema aneh, yang membuat bulu kuduk berdiri. Sarman menunduk, tidak berani menatap terlalu lama. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin membayar hutangku, katanya dengan suara pelan, hampir seperti anak kecil yang mengaku salah. Perempuan itu berdiri anggun, lalu melangkah menghampiri Sarman. Setiap langkahnya membuat lantai kayu mengeluarkan bunyi berderit lembut. Ia berdiri di hadapan Sarman, lalu mengangkat dagu Sarman dengan ujung jarinya. Sentuhannya dingin, tetapi membuat kepala Sarman ringan, seperti melayang. Kalau begitu, kita akan menikah malam ini. Kata-kata itu membuat Sarman terpaku. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Musik gamelan yang tadinya pelan, kini menjadi lebih cepat, seperti mengiringi prosesi yang sudah lama ditunggu. Dari sisi pendopo, para sosok berpakaian adat tadi melangkah maju, membawa nampan-nampan perak. Di atasnya ada bunga melati, janur kuning, dan cawan berisi cairan merah gelap. Aroma anyir bercampur wangi bunga memenuhi udara. Perempuan itu menuntun Sarman ke pelaminan hitam berukir naga. Ia memakaikan kain hitam dengan bordir emas di bahu Sarman, lalu menyematkan keris kecil di pinggangnya. Mulai sekarang, kamu adalah suamiku. Ucapnya lirih namun tegas. Sarman merasa tubuhnya semakin lemas. Ia melihat para sosok itu membentuk lingkaran, mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Lantunan itu naik turun seperti ombak, membuat kepala Sarman berputar. Perempuan itu mengangkat cawan berisi cairan merah. Minum ini, maka perjanjian pernikahan kita akan sah. Sarman menatap cairan itu. Bau besi dan darah menusuk hidungnya. Tangannya gemetar ketika menerima cawan. Dalam pikirannya, wajah istrinya muncul lagi. Kali ini tersenyum samar. Sarman menutup mata, lalu meneguk isinya. Begitu cairan itu masuk ke tenggorokan, dunia di sekitarnya berubah. Warna merah di langit menjadi semakin pekat. Musik gamelan berhenti mendadak. Dari kejauhan, terdengar suara gong besar yang dipukul satu kali. Perempuan itu kini berdiri sangat dekat. Wajahnya semakin pucat dan senyumnya melebar tak wajar. Mulai malam ini, kita terikat sampai dunia runtuh. Sarman mencoba mundur, tapi kakinya terasa menancap di lantai. Lingkaran sosok berpakaian adat itu menutup rapat, menatapnya dari balik kain putih penutup wajah. Di luar pendopo, suara ribuan langkah kaki terdengar mendekat. Dan disinilah Sarman sadar ia bukan lagi di dunia yang sama. Sarman tersentak bangun. Nafasnya terengah-engah. Ia mendapati dirinya berbaring di lantai kamarnya, masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelum ia pergi ke punden. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia memandang ke sekeliling. Tidak ada tanda-tanda pendopo hitam, tidak ada bulan darah, tidak ada sosok perempuan berwajah pucat. Semuanya tampak seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat matanya menatap meja kecil di sudut ruangan, jantungnya berdetak keras. Di atas meja itu, tergeletak sebuah cawan perak yang sama persis dengan yang ia minum di pendopo. Di dalamnya, masih tersisa sedikit cairan merah yang sudah mengental. Aroma anyirnya menusuk hidung. Sarman menelan ludah. Ia mencoba mengusir pikiran aneh itu. Mungkin hanya mimpi, gumamnya. Tapi hatinya tahu, itu bukan mimpi. Keesokan paginya, Sarman terbangun oleh suara riuh di luar rumah. Ia membuka pintu dan dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya terpaku. Di depan rumahnya,
terparkir sebuah mobil bak terbuka berwarna hijau, penuh dengan karung-karung beras, kotak-kotak berisi gula, dan 2 karung besar biji kopi. Seorang pria yang ia kenal sebagai pegawai koperasi desa berdiri sambil tersenyum ramah. "Pak Sarman, ini semua kiriman dari donatur yang tidak mau disebutkan namanya. Katanya ini untuk modal Bapak berdagang lagi." Sarman tidak sempat menjawab. Warga sekitar sudah berdatangan, membantu menurunkan barang-barang itu. Beberapa ibu-ibu berbisik kagum, sementara beberapa bapak hanya mengangguk penuh hormat. Dalam waktu singkat, rumah Sarman yang kemarin kosong, kini penuh dengan persediaan dagangan. Ia bingung, tapi hatinya dipenuhi rasa lega. Semua hutang bisa ia lunasi kalau barang-barang ini laku. Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban. Usaha dagang Sarman mendadak ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan dari desa-desa lain. Semua barang selalu laku habis. Uang mengalir deras. Sarman mulai membayar hutang-hutangnya satu persatu, bahkan memiliki sisa yang cukup untuk memperbaiki rumah. Namun, bersama kekayaan itu, datang pula tanda-tanda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pada malam ketiga, setelah kiriman barang itu, Sarman terbangun karena mencium aroma melati yang sangat kuat. Ia keluar rumah untuk memastikan dan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung jalan, memandangnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet hitam yang kontras di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Begitu ia berkedip, sosok itu lenyap. Keesokan harinya, seorang pedagang keliling yang biasa lewat depan rumah Sarman ditemukan meninggal di jalan setapak menuju sawah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Anehnya, di telapak tangannya ada kelopak bunga melati yang masih segar. Sarman mencoba menepis kecemasan itu, tapi kejadian-kejadian serupa terus terjadi. Setiap kali ia mendapat keuntungan besar, selalu ada kabar kematian di sekitar desanya. Kadang seorang nelayan tenggelam tanpa sebab. Kadang seorang anak ditemukan tak sadarkan diri di tepi kali dengan bibir kebiruan. Dan di setiap peristiwa itu, selalu ada satu hal yang sama, bunga melati. Seminggu kemudian, Sarman mulai merasakan perubahan pada dirinya. Setiap malam, ia terbangun tepat pukul 12 tanpa alasan. Di luar rumah, ia mendengar suara gamelan yang pelan, tapi jelas. Suara itu datang dari arah punden. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Pada malam ke-8, suara gamelan itu disertai bisikan, "Sarman, jangan lupa janji kita." Sarman langsung teringat pada malam di pendopo hitam. Janji yang ia buat, perempuan itu, cawan merah itu, dan kata-kata terakhirnya, "Kita terikat sampai dunia runtuh." Sejak malam itu, setiap kali ia memegang uang hasil penjualan, telapak tangannya terasa dingin. Kadang-kadang, uang itu seperti basah oleh cairan lengket yang berbau anyir. Namun, setiap kali ia melihatnya lagi, uang itu kering dan tampak normal. Suatu sore, seorang tetua desa mendatangi Sarman. Lelaki tua itu hanya duduk diam, memandang Sarman dengan mata yang tajam. Lalu, ia berkata pelan, "Aku tahu apa yang kau lakukan." Sarman terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Jangan kira kau bisa mengambil sesuatu dari mereka tanpa membayar lebih mahal. Kekayaanmu berbau kematian, dan bau itu akan semakin kuat. Sampai akhirnya mereka datang menjemputmu." Lanjut tetua itu. Sarman mencoba tertawa untuk menutupi kegugupannya. "Saya ini cuma orang dagang, mana mungkin." Tetua itu berdiri dan memotong ucapannya. "Kalau kau tak percaya, hitunglah berapa nyawa yang hilang sejak kau mulai kaya." Sarman tidak menjawab. Ia hanya memandangi punggung tetua itu yang perlahan menjauh, meninggalkan udara berat yang membuat dadanya sesak. Malam itu, aroma melati kembali datang. Tapi, bukan hanya di luar rumah, wangi itu memenuhi seluruh ruangan.
seolah keluar dari dinding dan lantai. Sarman memejamkan mata, berharap semua itu hanyalah halusinasi. Di ujung ranjangnya berdiri perempuan itu. Kebaya hitamnya berkilau di bawah cahaya rembulan. Matanya masih sama hitam tanpa putih, dalam, dan tak berujung. Ia tersenyum pelan. Kekayaanmu sudah mulai harus dibayar, Sarman. Sarman ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat suhu ruangan turun drastis. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Sarman. Sentuhan itu dingin seperti es, namun membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Lalu, tanpa suara, ia menghilang, meninggalkan aroma melati yang semakin menusuk, seolah meresap ke dalam kulit Sarman. Dan malam itu, Sarman mengerti. Kekayaannya bukan hadiah. Kekayaannya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam, ketika perempuan berkebaya hitam itu menyentuh pipinya, hidup Sarman berubah menjadi rangkaian teror tanpa henti. Aroma melati kini selalu ada, siang ataupun malam. Kadang muncul samar, kadang begitu pekat hingga membuat kepalanya pening. Uang yang ia pegang sering terasa lembab, meninggalkan noda merah samar di telapak tangannya. Dan setiap tengah malam, suara gamelan dari arah punden semakin nyaring, mengalun seperti pesta yang tak terlihat. Sarman mulai gelisah. Tidurnya tidak pernah nyenyak, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus. Ia tahu waktunya semakin dekat. Kata-kata tetua desa itu terus terngiang di kepalanya. Kekayaanmu berbau kematian, sampai akhirnya mereka datang menjemputmu. Malam itu, langit desa tertutup awan hitam. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan. Sarman duduk di ruang tengah, memandangi jam dinding yang jarumnya mendekati pukul 12. Tangannya bergetar ketika ia menyalakan rokok. Asapnya tipis. Namun entah mengapa, di dalam asap itu, ia merasa melihat bayangan wajah perempuan itu. Tiba-tiba, listrik padam, gelap pekat menelan seluruh ruangan. Sarman bergegas mencari korek api, namun sebelum ia sempat menyalakannya, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Pelan, tapi berat, seolah diketuk oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Ketukan itu diikuti oleh suara lembut yang memanggil namanya. Sarman buka pintunya. Aku datang menjemput kamu. Suara itu sama. Suara perempuan dari malam perjanjian. Jantung Sarman berdetak seperti hendak meledak. Ia mundur, namun langkahnya terasa berat. Kakinya seperti menapak lumpur tebal. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lalu, tanpa ia sentuh, pintu rumahnya terbuka perlahan. Dari balik kegelapan luar rumah, muncul kabut tebal yang merayap masuk, melingkari lantai, naik ke dinding, hingga memenuhi ruangan. Dan di tengah kabut itu, sosok perempuan itu berdiri. Kebaya hitamnya berkilau, rambutnya tergerai sampai menutupi pinggang. Matanya tetap hitam pekat, senyumnya tipis, namun mematikan. Sarman terpaku, seluruh tubuhnya kaku, seolah diikat oleh rantai tak terlihat. Perempuan itu melangkah maju. Setiap langkahnya diiringi bunyi dari gamelan yang entah datang dari mana. Ketika ia berdiri tepat di depan Sarman, aroma melati langsung menyelimuti udara. Begitu pekat, hingga Sarman merasa sulit bernapas. Sudah waktunya, Sarman. Kita sudah menikah. Kau janji tak akan meninggalkanku. Sekarang, ikutlah denganku. Ucapnya lembut, tapi nadanya tak memberi ruang untuk menolak. Sarman mencoba berbicara, mencoba memohon, tapi suaranya hilang. Air matanya mulai mengalir. Ia mencoba lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Perempuan itu mengangkat tangannya, dan dari sela jarinya
keluar asap hitam pekat. Asap itu melilit tubuh Sarman, dingin seperti es, namun membakar tulangnya dari dalam. Dalam sekejap, pemandangan di sekeliling berubah. Rumahnya tiba-tiba lenyap. Ia berdiri di sebuah jalan panjang yang diapit pohon-pohon beringin raksasa. Di ujung jalan, sebuah gerbang batu menjulang tinggi, penuh lumut, dan di atasnya terukir wajah-wajah yang meringis kesakitan. Di balik gerbang itu, cahaya merah menyala, dan suara gamelan semakin nyaring, bercampur dengan tawa yang terdengar seperti rintihan. Perempuan itu menggenggam tangan Sarman dan menariknya. Sekarang ini adalah rumahmu yang baru, Bisiknya lembut. Sarman berusaha menahan langkah, namun kakinya melangkah sendiri. Ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, mengikutinya dari samping. Kadang, ia melihat tangan-tangan pucat menjulur dari tanah, mencoba meraih kakinya. Semakin dekat ke gerbang, udara semakin panas dan pengap. Dari dalam, terdengar suara orang memanggil namanya berulang-ulang. Namun suara itu seperti 1000 lidah yang berbicara bersamaan. Ketika mereka sampai di depan gerbang, perempuan itu berhenti. Ia menatap Sarman dengan senyum yang lebih lebar, hingga giginya terlihat runcing, seperti milik binatang buas. Sekarang kau akan tinggal bersamaku untuk selamanya. Sarman berteriak. Kali ini suaranya keluar, namun teriakan itu hanya terdengar seperti bisikan di tengah dentuman gamelan. Perempuan itu mendorongnya masuk melewati gerbang, dan seketika dunia berubah menjadi pusaran merah dan hitam. Suara tawa, tangisan, dan jeritan bercampur menjadi satu. Sarman merasa tubuhnya ditarik ke bawah, lebih dalam dan lebih dalam, hingga semua menjadi gelap dan pekat. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Sarman kosong. Pintu depannya terbuka lebar, dan lantai penuh kelopak bunga melati. Di meja ruang tamu, hanya ada sebuah cawan perak berisi cairan merah yang masih hangat. Dan sejak hari itu, suara gamelan dari arah punden kadang terdengar lagi, terutama pada malam Jumat Kliwon. Beberapa orang mengaku melihat siluet seorang laki-laki berjalan di belakang perempuan berkebaya hitam menuju punden itu.